Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Awalam yasiru fil ardi fayanzuru." Apakah mereka tidak berjalan di atas permukaan bumi ini kemudian melihat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat itu ada dua. Pertama, melihat dengan pandangan mata, dan yang kedua, melihat dengan pandangan hati. Jika seandainya ada sebuah penglihatan yang indah, maka dia adalah penglihatan tentang sejarah-sejarah umat yang telah terdahulu. Dengan itu kita bisa menjadikan ibrah dan i'tibar, pelajaran. Dan yang terbaik dari semua ibrah dan pelajaran dari kisah-kisah orang terdahulu adalah kisah-kisah orang yang telah disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah dan kalangan tabi'in dan kalangan tabi'it tabi'in. Orang yang membaca sejarah tentu akan panjang, akan luas cakrawalanya. Dia akan hidup tidak hanya cukup dengan apa yang ia alami, akan tapi juga dia hidup sepanjang zaman. Pada kesempatan kali ini kita hendak menyingkap sebagian kisah-kisah dari kisah-kisah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Predikat mereka adalah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innallaha yanzuru fi qulubil ibad." Sesungguhnya Allah melihat hati semua manusia. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka ia dapatkan hati Muhammad adalah sebaik-baik hati manusia. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatih. Kemudian Allah pilihkan ia untuk dirinya. Kemudian Allah utus ia dengan risalahnya. Summa nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hati-hati hamba semuanya setelah hati Muhammad. Fawajada qulub as-sahabati khaira qulubil ibad. Dan Allah dapatkan hati sahabat-sahabat sebaik hati-hati hamba. Faja'alahumullah wuzara'a nabiyyi yuqatiluna ala dinih. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka sebagai menteri-menteri nabi mereka, yang mana mereka berperang di atas agamanya. Begitu besarnya posisi sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sehingga patut bagi kita untuk jadikan mereka suri tauladan. Siapa sahabat-sahabat Rasulullah? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang bersama Rasulullah, yang melihat Rasulullah SAW dan beriman dengannya, dan wafat atas iman. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Kalaulah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Kalaulah bukan keutamaan yang mereka miliki, niscaya kita akan paham bahwa bisa kita praktikkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan. Siapa pula yang tidak mengenal Abu Bakar, yang tidak mengenal Umar bin Khattab, yang tidak mengenal Utsman bin Affan, yang tidak mengenal Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud,
Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan ribuan sahabat-sahabat lainnya. Mereka itu adalah umat. Mereka itu adalah pemimpin. Setiap mereka adalah generasi tersendiri, menjadi contoh dan suri tauladan. Yang alim di antara mereka maupun yang awam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya kemauan kita bertambah, kita tambahkan, kita semangatkan, maka akan kita dapatkan kumpulan kisah-kisah yang sangat luar biasa. Kisah-kisah dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang kita dapatkan mereka ini adalah generasi yang mempunyai keistimewaan. Keistimewaan yang pertama, sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini adalah orang-orang yang Allah telah sucikan. Maka tidak perlu setelah Allah dan Rasulnya mensucikan pensucian terhadap yang lainnya. Kita tidak butuh ucapan Yahya bin Ma'in, kita tidak butuh pensucian Abu Hatim, kita tidak butuh ucapan Ibnu Hibban. Akan tapi cukuplah pensucian Allah Azza wa Jalla dan pensucian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang bersama mereka keras terhadap orang kufar, kan tapi saling menyayangi sesama mereka. Engkau lihat mereka dalam keadaan rukuk dan sujud, mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang suci dan orang-orang yang sangat suci. Allah sucikan mereka di dalam Taurat dan Injil. Allah sebutkan pensucian tersebut dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun." Akan tapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berjihad, berjuang dengan harta, dengan diri, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki kebaikan dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Jadi tercelalah orang yang mencela sahabat-sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang membenci sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang yang tidak mau peduli tentang sejarah kehidupan mereka. Sesungguhnya kebahagiaan di atas kebahagiaan orang yang mencintai mereka, yang mentelah hidup mereka. Disebutkan oleh salah seorang ulama, ketika ia tidak pernah atau sarang kali bergaul dengan sesama kawan-kawannya dan sahabatnya, duduk menghabiskan waktu berleha-leha. Kenapa engkau wahai imam begitu betah di rumah? Apa kata sang imam tersebut? Dia mengatakan, bagaimana saya tidak betah di rumah? Sesungguhnya saya bersama kaum yang tidak pernah menyusahkan saya duduk, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang ia baca dalam sejarah. Lihatlah sejarah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Lihatlah sejarah Mus'ab bin Umair. Lihatlah sejarah sahabat-sahabat Rasulullah SAW semacam Zaid bin Harithah, Sumayyah, dan yang lainnya. Dan yang kedua, keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, bahwa mereka menyeimbangkan antara ilmu dengan amal. Bahkan amalan hati mereka jauh lebih besar dan lebih hebat daripada amalan zahir. Amalan zahir. Sesungguhnya jika seandainya ditimbang amalan batin mereka, maka sangat luar biasa. Mereka adalah orang yang Allah telah bersihkan hati mereka dari segala keburukan. Orang yang jauh dari hasad, dari sombong, dari riya. Orang yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih. Orang yang telah Allah sucikan. Dikatakan dari Qatadah, berkata Abdullah bin Umar,
Atau ditanya Abdullah bin Umar oleh salah seorang muridnya, wahai imam, apakah sahabat-sahabat Muhammad tersebut tertawa? Apa kata Abdullah bin Umar? Na'am, wal imanu fi qulubihim a'zam minal jibal. Benar. Siapa pula yang tidak tertawa? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW tertawa. Akan tetapi iman di hati mereka bagaikan gunung. Ya benar, mereka tertawa sebagaimana kita tertawa. Mereka bergurau sebagaimana mereka bergurau. Akan tetapi sudah ketika sampai di malam hari, mereka menjadi pendeta, beribadah, bermunajat kepada Allah. Ketika mereka berada di medan pertempuran, mereka menjadi singa yang ganas menyerang musuhnya. Ketika ia sampai di orang-orang yang sengsara dan miskin, mereka adalah orang yang sangat lembut hatinya, adalah orang yang jatuh hatinya kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Begitu mereka sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Amal zahirnya lebih amal batinnya lebih besar dari amal zahir. Iya, zahir penting, menjaga pakaian, menjaga penampilan islami, menutup aurat bagi wanita muslimah penting. Akan tapi yang lebih penting lagi dari hal itu semua adalah membersihkan hati, mensucikan hati, membuat wadah iman, membuat tempat penampungan istislam, penyerahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang bercerita tentang masalah banyak hal, akan tapi coba lihat hatinya jauh, kosong dan semacamnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan sahabat-sahabat yang lainnya adalah jauh dari kemunafikan. Jadi para sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak berdusta, tidak mengingkari janji, tidak berkata kotor, karena itu adalah sifat-sifat munafik. Makanya ketika ditanya oleh salah seorang ulama, apakah seorang muslim berzina? Ya, mungkin saja ia berzina. Apakah seorang muslim berdusta? Tidak. Seorang muslim tidak berdusta. Coba bayangkan bahwa amalan batin itu sangat hal penting. Menjaga amanah, menjaga diri dari dusta, menjaga janji dan semacamnya adalah hal yang mutlak. Bukankah tanda-tanda munafik adalah idza haddatsa kadzaba? Jika seandainya ia bercerita sering banyak dustanya. Wa idza wa'ada akhlaf. Jika seandainya ia berjanji ia mengingkarinya. Wa idza tumina khan. Jika seandainya diamanahkan dia sering mengkhianati. Wa idza khasama fajar. Kalau seandainya bertengkar keluar mulutnya ucapan-ucapan yang qatar. Wa idza ahada ghadar. Kalau seandainya ia mulai berbai'ah, berjanji dan semacam, ia mengingkarinya. Ya, ada sahabat-sahabat yang Masya Allah, mungkin ia tidak puasa Senin Kamis. Mungkin kadang-kadang ia melakukan salat malam tidak banyak. Mungkin di antara mereka sedikit membaca Al-Quran Karim. Akan tetapi Masya Allah, iman mereka, jauh mereka dari kemunafikan adalah hal yang sangat tidak ada di kalangan mereka jatuh ke dalam kemunafikan. Lihat bagaimana mereka menjaga hati mereka. Berkata Ibnu Abi Mulaikah, adraktu 30 min ashabin Nabi kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi ma min ahadin yaqul innahu ala iman Jibril wa Mikail. Apa katanya? Aku bertemu lebih dari 30 sahabat-sahabat Nabi, semuanya takut kemunafikan pada dirinya. Benar para pendengar yang dirahmati, sahabat takut akan munafik. Berapa kali Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah bin Yaman. Hai Hudzaifah, anshuduka billah, aku bertanya kepadamu atas nama Allah, apakah saya dari orang-orang yang Allah sebutkan, dari orang-orang yang masuk dalam munafikan? Dia bertanya begitu. Dan mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Takut kemunafikan, takut mereka itu beramal, berbuat, salat, zikir dan semacamnya, akan tetapi kiranya mereka adalah munafik. Agama hanya tameng, agama hanya sebatas untuk mendapatkan kenikmatan dunia.
Agama hanya sebatas berbangga-bangga kepada orang lain. Agama hanya hiasan lipstik zahir untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Agama hanya karena mengikut orang. Agama hanya sebatas tren dan semacamnya. Dan itu tidak ada pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang generasi itu kita berkisah dan bercerita. Tentang mereka kita berupaya untuk meniru. Subhanallahal-azim. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada tandingannya di atas dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Kalau seandainya kita mendapatkan, kalau seandainya kita mempelajari semua kisah-kisah mereka, maka sangat menakjubkan. Dalam hal ini kita ambil beberapa kisah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat yang pertama adalah Umair bin Wahab radhiyallahu anhu. Sekarang kita berada di Ka'bah. Ketika 360 berhala di dalam Ka'bah diibadati oleh orang-orang Quraisy, termenunglah Umair bin Wahab di piringan Ka'bah tersebut, memikirkan apa yang hendak dia lakukan, karena ia paham bahwa saudara-saudaranya telah banyak ditikam oleh orang-orang kaum muslimin di perang Badar. Dari belakang, tiba-tiba Safwan bin Umayyah menepuk punggungnya. Kemudian, apa kata Safwan? Wahai Umair, apa yang sedang engkau pikirkan? Maka berkata Umair kepada Safwan, saya berpikir jika seandainya ada seseorang yang menjamin keluargaku dan hartaku, dan saya akan berangkat kepada Muhammad ke Madinah untuk membunuhnya. Apa kata Safwan dengan semangatnya? Wahai Umair, biar saya yang menjaminnya. Saya akan membiayai keluargamu, anak-anakmu. Darahmu adalah darahku, kebinasaanmu adalah kebinasaanku. Begitu ia berjanji. Dendam yang begitu membara di hati Umair bin Wahab terhadap kekalahannya, bahkan kekalahan Quraisy di perang Badar. Izinkan aku, wahai Safwan, untuk berangkat ke Madinah dan bertemu dengan Muhammad, dan aku akan membunuhnya, dengan syarat engkau jamin keluargaku dan hartaku di Makkah ini. Apa kata Safwan? Kalau begitu kita sepakati dan janganlah engkau sebutkan kepada orang siapapun. Begitulah perjanjian di Makkah waktu itu. Dua orang pemimpin Quraisy bersepakat untuk hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah Umair bin Wahab mempersiapkan kendaraannya, hendak berangkat ke kota Makkah. Diasahlah pedangnya, diberilah racun yang hanya bisa bertahan orang kena racun tersebut dalam satu jam. Sesampainya, setelah lama berjalan, sampailah Umair bin Wahab ke kota Madinah. Kemudian ia berkata, ketika ia sampai di kota Madinah, ia tambatkan ontanya, kemudian turun. Dilihat oleh Umar bin Khattab. Maka berkata Umar, aku melihat syaitan sedang maju ke hadapan kita, yaitu Umair. Jadi Umar sudah bersuusan dengan dia. Sampai Umar mengatakan, kemana hendak engkau pergi, wahai Umair? Apa kata Umair sambil megang pedangnya yang telah ia beri racun, yang hendak ia tusukkan ke Rasulullah SAW? Aku
aku hendak membayar tebusan tawanan dari Muhammad. Kemudian Umar mengambil bajunya dan mengangkatnya. Kemudian ia hadapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Umair sekarang sudah di hadapan Rasulullah. Antara Rasulullah SAW dengannya hanya satu gerakan, dan tangannya sekarang sudah memegang pangkal pedang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Umair, madza ja'a bik?" Wahai Umair, apa yang menyebabkan engkau datang ke kota Madinah ini? Kemudian Umar mengatakan, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku datang di sini disebabkan kerabat, disebabkan silaturahim untuk sebagian keluargaku yang maka engkau tawan sehingga saya nanti membayarnya." Apa kata Rasulullah SAW yang mulia? Bahwa hal itu adalah ucapan yang ia dapat bukan semata dari dirinya, kan, tapi yang datang adalah berita dari langit ketujuh. Wahai Umair, tidak, engkau berbohong, engkau berdusta wahai Umair. Demi zat yang diriku di tangannya, sungguh engkau duduk di piringan Makkah Ka'bah bersama Sufyan pada hari itu, pada malam itu, di bawah mizab Makkah, di bawah curahan Ka'bah tersebut. Engkau mengatakan kepada Sufyan, wahai Sufyan, sekiranya engkau bisa menjamin keluargaku, anakku, niscaya akan datang aku ke kota Madinah dan aku akan membunuh Muhammad. Bukankah itu yang engkau ucapkan di Ka'bah itu, wahai Umair? Tersirat darah Umair. Siapa pula yang mengabarkan berita itu? Padahal tidak ada manusia yang mendengar pembicaraan mereka berdua. Subhanallah. Umar terperanjat. Dan ia paham. Ia sudah pastikan tidak ada yang mendengar. Dan belum ada rekaman pada saat itu. Ia telah melihat sekelilingnya dan tidak ada yang bisa mendengar. Akan tapi siapa pula yang tidak bisa mendengar? Zat yang Allamul Ghuyub, zat yang paling mengetahui tentang yang gaib telah mendengarnya, wahai Umair. Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami'ul Alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur, yang mengenal tentang kerlingan mata dan mengetahui apa yang tersirat di dalam dada. Allah yang mengetahui, ya Umair. Panggilan iman membuat ia berkata benar, wahai Muhammad. Apa yang sebutkan itu benar adanya. Dan kini aku yakin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat Umair bin Wahab. Lihat, seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW hendak membunuhnya berbalik menjadi orang yang berada di saf Rasulullah SAW, menjadi bala tentara Allah. Bersyahadat, paham bahwa agama ini akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa Rasulnya telah dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia yakin ini bukan sihir, ini bukan cerita igawan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi dia adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya dia bukanlah pembicaraan dari hawa nafsu, sesungguhnya adalah wahyu yang diwahyukan. Begitulah para pendengar, apa yang harus kita ambil dari kisah yang seperti ini? Yang pertama yang harus kita pahami, bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah. Lihat berapa banyak orang-orang yang awalnya menjadi musuh kebenaran, tapi Allah berkeinginan lain, kiranya dia menjadi pembela kebenaran. Wahai engkau seorang dai, jangan berputus asa dalam berdakwah. Jangan katakan kepada seseorang tersebut ia telah mempunyai hati batu, ia tidak bisa mendapatkan hidayah,
ia tidak akan mungkin masuk salaf atau semacamnya. Dia lebih baik mungkin dari Anda ketika ia mengerti apa yang Anda mengerti. Ia mungkin akan paham. Ia akan mungkin lebih baik dari sebagian jika seandainya ia paham. Akan tapi permasalahannya adalah taufik dan hidayah dari Allah. Akan tapi permasalahannya adalah taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Dan kita memohon itu kepada Allah. Ya Allah, berapa banyak kami awalnya memerangi kebenaran, jadikan kami adalah pendukung kebenaran. Ya Allah, jangan Engkau letakkan kami di atas kebatilan. Letakkan ubun-ubun kami di atas kebenaran. Habib, berikan kepada kami kecintaan terhadap yang hak. Berikan kepada kami kecintaan yang hak. Ya Allah, jika seandainya suatu hari kami pernah berniat keburukan, jadikan keburukan kami tersebut kepada kebaikan. Ya Allah, jika seandainya suatu hari kami pernah berniat kebaikan, maka jadikan niat kebaikan tersebut pahala di luar pahala yang kami telah berbuat kebaikan tersebut. Umayyah bin Wahab adalah adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Ia paham tentang masalah kenabian. Dan yang kedua faedahnya, jika seandainya telah terang kebenaran bagi seseorang, kenapa harus menyangkalnya? Jika seandainya telah nyata kebenaran, kenapa harus menjadi pendukung kebatilan? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, Islam itu telah jelas. Kebenaran itu telah terang. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, taraktukum ala mahajjatin bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang. Lailuha kanahariha, malamnya saja bagaikan siang. Malam, jika seandainya semua malam di atas dunia ini adalah gelap, maka malam Islam adalah siang. Bagaimana pula dengan siangnya Islam? La yazighu anha illa halik, tidak akan melenceng darinya kecuali orang yang ingin melenceng. Memintalah hidayah kepada pemilik hidayah, Umayyah bin Wahab. Kisah yang kedua adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Tufail bin Amr. Tufail bin Amr ad-Dawsi adalah Tufail bin Amr ini dari suku Zahran, dari daerah Sarah. Satu hari dia pernah mendengar Rasulullah SAW di Makkah. Kita di daerah yang cukup jauh. Kemudian Tufail bin Amr adalah tipe orang yang ingin mencari kebenaran. Orang yang tidak puas dengan kebenaran yang ada di kampungnya. Dia ingin mencari kebenaran. Karena jika seandainya ia mencari uang, dia harus keluar kota. Kenapa pula dia mencari akhirat? Tidak keluar kota. Dia harus keluar jauh. Dia harus bersafar seperti safarnya Salman. Dia harus berpindah seperti pindahnya Suhaib. Karena perjalanan akhirat jauh panjang daripada perjalanan dunianya. Kemudian dia siapkan barangnya. Kemudian dia pakai pakaiannya. Berangkatlah dia. Adalah Tufail ini adalah seorang penyair pujangga, seorang orator yang sangat luar biasa. Ia tahu ucapan yang baik dan ucapan yang tidak baik. Dia tahu juga ucapan yang bermakna dengan ucapan yang picisan. Ia mengerti hal itu. Sesampainya ia di Mekah, dan itu di awal-awal Islam, begitu banyak perintang kebenaran. Sesampainya ia di Makkah, ia mendapatkan rintangan tersebut. Ketika ia bertemu dengan orang-orang kufar Quraisy, berkata orang-orang kufar Quraisy, "Kemana hendak engkau berangkat, wahai Tufail? Engkau hendak berangkat kemana, wahai Tufail?" Apa kata Tufail bin Amr ad-Dawsi? "Saya hendak bertemu dengan orang yang mengaku Nabi." Apa kata mereka? "Wahai Tufail, apa yang hendak engkau inginkan darinya?" Apa kata Tufail sebagai seorang laki-laki yang cerdas, cendekiawan,
Aku ingin mendengar ucapannya. Jika seandainya yang ia ucapkan adalah kebenaran, aku akan ikuti. Akan tetapi jika seandainya yang ia ucapkan adalah kebatilan, aku akan tinggalkan. Apa kata orang-orang Quraisy? Ya Tufail, berhati-hatilah dengan laki-laki tersebut. Ia itu penyihir, ia itu pandai berbicara, ia itu dukun, ia itu orang gila. Berhati-hatilah engkau mendengar ucapannya. Apa kata Tufail? Begitu banyaknya mereka menghati-hatikan aku dari Muhammad sehingga aku memang takut. Terpaksalah aku menutup telingaku dengan kapas supaya jangan mendengar ucapannya. Begitulah pendukung kebatilan. Berapa banyak kebenaran ditutupi oleh awan kebatilan, oleh awan-awan syubhat. Dituduh bahwa pelaku kebenaran tersebut adalah orang-orang yang sesat. Dilengketkan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang mungkar. Itu sudah hal yang tradisi sunnah kauniyah Allah semenjak diciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Dan Nabi yang mulia telah merasakannya. Akan tetapi, sehebat apapun orang menutupi kebenaran, sekokoh apapun pintu penghalang kebenaran tersebut, dia akan jebol, dia akan hancur, dia akan pecah. Karena kekuatan hak jauh lebih kuat dari pintu tersebut. Hak jauh lebih kokoh daripada kapas yang disumbatkan di telinga Tufail bin Amr. Quran bisa saja masuk melalui sela-sela pintu, sela-sela kapas yang diletakkan oleh Tufail bin Amr tersebut ke telinganya. Apa katanya? Satu hari aku memasuki haram, masuki Ka'bah, sedangkan kapas tersebut masih berada di telingaku. Akan tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayah untuknya. Allah membukakan hidayah untuk Tufail bin Amr. Kemudian untuk pertama kalinya ia melihat wajah Rasulullah. Wajah Rasulullah. Apa kata beliau? Tufail bin Amr, "Falamma ra'aitu wajhahu araftu innahu laysa biwajhi kadzdzab." Ketika aku melihat wajahnya, aku tidak melihat pada wajahnya itu adalah wajah seorang pendusta. Karena seorang pendusta nampak dari tampangnya. Karena wajah seseorang yang peminum khamar jelas. Seseorang yang meninggalkan salat nampak kegelapan tersebut. Wajah orang yang salat, orang yang jujur, orang yang amanah, begitu juga nampak pada wajahnya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Allah, hari di mana hari Allah putihkan wajah dan Allah gelapkan wajah. Yang Allah putihkan wajah adalah wajah-wajah orang-orang yang saleh. Berkatalah Tufail, kemudian aku mendengar di sela-sela kapas yang berada di telingaku, Muhammad bergumam, seakan-akan ia sedang membaca. Kemudian ia mengatakan, sungguh aneh perkaraku. Aku adalah seorang pujangga, penyair terkenal. Aku mengerti ucapan yang bagus dengan ucapan yang jelek. Kenapa harus aku letakkan kapas ini dalam telinga? Alangkah bodohnya aku. Apa tidak baiknya aku dengarkan ucapan orang tersebut, laki-laki tersebut? Jika seandainya ia baik, aku ambil. Jika seandainya buruk, aku tinggalkan. Begitu ia berucap pada dirinya. Sehingga dengan segera ia ambil kapas tersebut, kemudian ia buang. Kemudian ia mulai memasang telinganya. Terdengarlah ucapan potongan ucapan Rasulullah SAW menyentuh ke dalam kalbunya. Kalbu Tufail bin Amr. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa
illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha dan ha. Sesungguhnya kami tidaklah menurunkan Al-Quran ini untuk menyengsarakan, kecuali peringatan bagi orang yang takut. Begitulah maknanya. Dia pahami itu dengan begitu bangunan kata-katanya yang begitu kokoh, mengejutkan, membuyarkan semua keahlian Tufail bin Amr di dalam menyusun kata-kata. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu menyusahkan. Masya Allah. Ucapan tersebut terdengar olehnya, dan ia adalah seorang pujangga yang mengerti ucapan yang baik dan tidak. Setelah salam, Rasulullah SAW melihat kepadanya. Dia lihat Tufail bin Amr, orang yang Allah kirimkan untuknya kepadanya, dan hendak sebentar lagi merengkuh kebahagiaan. Apa yang lebih bahagia bagi seorang muslim da'i kepada Allah Azza wa Jalla melalui tangannya mendapat hidayah seorang? La yahdiyakallahu rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Satu orang yang engkau berikan hidayah lebih baik daripada onta merah, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Subhanallah. Alangkah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Lihat penduduk dunia berletih-letih, menghabiskan waktu, menghabiskan umur. Tidaklah mereka mendapatkan setetes kumpulan nikmat dunia. Mereka juga tidak mendapatkan kecuali sedikit saja. Ini Allah hadirkan kepadanya orang yang akan merengkuh kebahagiaan Islam. Allah hadirkan. Dia mendapatkan itu. Ketika bertemu dua wajah, apa kata Tufail bin Amr? An'im sabahan ya Muhammad. An'im sabahan. Selamat pagi wahai Muhammad. Apa kata Rasulullah SAW dengan berjala diri? Wahai Tufail, sesungguhnya Allah telah menggantikan kata selamatan dan sambutan lebih baik dari sambutanmu. Apa itu wahai Muhammad? Maka Rasulullah SAW mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah dimulai dengan mubtada assalam, sejahtera, keberkahan. Subhanallah. Yang tadi selamat pagi, an'im sabahan, semoga pagi ini nikmat, kan tapi diganti assalamualaikum. Apa kata Tufail? Ma ahsanal kalam. Alangkah indahnya ucapan assalamualaikum. Tapi Tufail bin Amr yang masih kafir, dia merasakan bahwa assalamualaikum itu indah. Coba lihat, banyak kaum muslimin tidak menggunakan kata-kata indah ini. Subhanallah. Assalamualaikum tidak dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Tufail bin Amr mengerti tentang itu. Apa kata Tufail bin Amr? Siapa engkau wahai fulan, wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad mengatakan, aku adalah Rasulullah. Aku adalah utusan Allah. Siapa yang mengutusmu? Allah. Dan ini adalah pertanyaan cerdas. Apa kata Tufail? Kepada apa engkau mengajak? Engkau berdakwah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW dengan dibacakan kepadanya Al-Quran. Dibacakan kepadanya Al-Quran. Karena dia adalah orang yang mengerti tentang Arab tersebut, langsung di depan Rasulullah SAW dia mengucapkan kata-kata yang maha besar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku dari Daus, bahkan aku adalah pemimpin Daus. Allahu Akbar. Apa
Apa yang bahagia bagi seorang da'i? Masuknya seorang pemimpin kabilah masuk ke dalam ajaran Islam yang benar. Kebahagiaan di atas kebahagiaan. Begitulah Tufail bin Amr. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong kirimkan aku ke Daus dan ajarkan aku cara berdakwah. Maka pulanglah Tufail bin Amr berdakwah di jalan Allah wa azza wa jalla dan menjadi penerang bagi kaumnya Daus. Setelah Rasulullah SAW berada di kota Madinah, kembalilah ia bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapatkan dari faedah seperti ini? Faedah yang pertama, bahwa hendaklah seorang dai mengerti bahwa mendakwakan orang kepada Islam adalah kebahagiaan. Dia mengantarkan kebahagiaan pada orang itu. Maka pahamilah bahwa yang ia dakwahkan itu adalah sebaik-baiknya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah yang berikutnya, bahwa begitu banyaknya gambar yang buruk ditempelkan kepada Islam yang benar. Dibilang begini dan semacamnya, dan itu biasa, sunnatullah. Akan tapi Muslim yang baik, dia tidak berputus asa dengan keadaan tersebut, kan tapi dia tetap berdakwah, menerangkan kebenaran. Karena jika seandainya kebenaran selalu diterangkan, maka akan hilang kebatilan. Faedah yang berikutnya tentang cerita Tufail bin Amr, bahwa mendakwahi kepala suku adalah perhatian yang cukup besar, menjadi perhatian besar Rasulullah SAW. Begitu besarnya perhatian Rasulullah SAW, sehingga beliau berharap bahwa pemuka-pemuka Quraisy masuk Islam. Bahkan Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar mengislamkan salah satu dari Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kisah yang kita ambil dari 2 kisah atau dari 3 kisah yang mungkin hal ini bisa dilanjutkan pada kajian-kajian berikutnya dan bisa dibaca pada buku-buku yang menerangkan tentang sejarah sahabat-sahabat Rasulullah, seperti diantaranya karangan Syekh Abdurrahman Ra'fat Basha, jejak-jejak para tabi'in atau jejak-jejak sahabat Rasulullah SAW, atau juga diterjemah dengan kepahlawanan atau karakteristik atau kepahlawanan sahabat-sahabat Rasulullah, atau buku-buku yang lainnya yang sangat menarik dalam hal ini. Semoga itu menjadi motivasi bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian benar Roja dimanapun antum berada. Saya sudah uraian yang disampaikan oleh Ustadz Armin bin Halim. Ustadz mengambil dari apa yang telah antum sampaikan, mungkin ada saya perlu sampaikan ini dari beberapa SMS. Bagaimana Ustaz untuk menghilangkan was-was dengan kemunafikan jika terkadang kita sedang turun dalam sebuah amalan ibadah dan rasa ketakutan akan balasan orang munafik di akhir zaman? Demikian Ustaz. Ya, pertama berdoa kepada Allah jauh dari kemunafikan. Kemunafikan ini berbahaya, sangat berdampak ketika di tengah-tengah ujian. Berapa banyak orang berbalik dari kebenaran karena memang ia masuk ke dalam kebenaran tersebut tidak ikhlas pada Allah, sehingga ia berbalik, sehingga terjadilah su'ul khatimah, buruknya khatimah, buruknya penghabisan. Banyaknya orang-orang yang seperti itu biasanya tidak dialaskan dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah
Dan yang kedua, benar-benar masuk kepada agama Islam yang benar ini sepenuh hati dengan keikhlasan. Ikhlas pada Allah Azza wa Jalla, tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan surganya, hanya sebatas mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengerti akan hakikat tujuan hidup. Bahwa agama ini bukan pura-pura, subhanallah. Orang-orang yang, dan na'udzubillah, dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal, seseorang yang amalan zahir nampakkan baik, tapi amalan batinnya subhanallah jauh dari agama yang benar. Dan ini kita, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari hal-hal yang seperti itu. Dan yang keempat, selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tolong kokohkan hatiku di atas agamamu. Doakan itu, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi li ta'atik. Wahai Zat yang memutar-mutarkan hati, palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Jadi yang kita takutkan adalah kemunafikan itu. Apakah kita beragama dengan benar atau tidak? Bukan amalan zahir. Amalan zahir sulit dideteksi. Mungkin kita beramal untuk orang dan sebagainya, akan tapi amalan batin kita sendiri yang tahu. Dan itu adalah dasar bahwa kita beriman kepada Allah atau dasar kita munafik kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Jika seandainya ia baik, maka baiklah seluruh amal. Jika seandainya ia buruk, buruklah seluruh amal. Tahukah para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan Bukhari, bahwasanya sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga tidaklah antaranya dengan surga tersebut kecuali satu depa. Kemudian kitab mendahulinya sehingga ia beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian dia masuk. Dan seseorang beramal dengan amalan penduduk neraka, sehingga antaranya dengan neraka tersebut hanya tinggal satu depa. Kemudian dia beramal dengan amalan surga, kemudian ia masukinya. Alangkah dekatnya surga dan neraka bagi seseorang yang menyebabkan ia masuk surga. Orang yang beramal sehari-harian surga, amal baik, kiranya masuk neraka. Kenapa penyebabnya? Berkata Ibnu Rajab, penyebabnya adalah masalah hati. Beragama dengan hati. Yang satu beragama niatnya buruk, yang satu tidak. Benar-benar ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Maka mulailah kita tanamkan bahwa beragama ini benar-benar untuk Allah, karena Allah sepenuhnya, bukan mengharapkan redha manusia, bukan mengharapkan pujiannya, bukan karena kemasyhuran dan semacamnya. Ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tadi mendengar yang ketika kepala suku masuk Islam itu Rasulullah sangat senang sekali. Nah, kalau dilihat berarti Rasulullah punya strategi dakwah untuk mempengaruhi kepala suku. Dengan masuknya kepala suku berarti nanti rakyatnya juga akan masuk Islam. Nah, strategi dakwah apa saja yang pada masa sekarang ini dibenarkan ya? Terus adakah skala prioritas dalam dakwah? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di dalam berdakwah seorang muslim hendaklah pintar dan cerdas. Seorang dai kepada Allah Azza wa Jalla hendaklah mengacu kepada dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara yang penting di dalam berdakwah adalah mendudukkan manusia sesuai dengan kedudukannya. Nazilin nas manazilahum. Mendudukkan manusia dengan kedudukannya. Dan hendaklah ia mengetahui tentang hal-hal yang bermanfaat untuk Islam. Dan di antara yang sangat penting lagi adalah mendakwahi pemimpin-pemimpin kabilah. Makanya Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus kepada pemimpin-pemimpin kabilah yang tidak sebesar perhatian beliau kepada yang lainnya. Cobalah bagaimana Rasulullah SAW membagikan harta Hunain, ghanimah Hunain kepada pemuka-pemuka Quraisy. Cobalah bagaimana Rasulullah SAW menspesialisasikan, mengkhususkan rumah Abu Sufyan untuk masuk ke rumahnya yang dia adalah notabene adalah pemuka Quraisy. Cobalah Rasulullah SAW memberikan kehormatan kepada pemimpin-pemimpin yang datang, pemimpin kabilah yang datang
seperti wafdu Qais dan semacamnya. Dan itu adalah dalam sisi nazlun nas manazilahum. Dan hendaknya dakwah kepada Allah Azza wa Jal juga bisa memahamkan tentang strategi seperti itu. Dan yang kedua yang juga harus dipahami dalam sisi tufail, misalnya atau dua sahabat yang datang tadi, dan kedua-duanya adalah pemimpin kaumnya, bahwa pemimpin kaum adalah kepala, dan barang siapa yang mendapatkan kepala berarti akan mengikut yang lainnya. Jadi pegang kepalanya, maka Anda tidak akan digigit. Kalau seandainya Anda mendapatkan kepala, berarti permasalahan tidak akan masalah. Jadi perhatikan hal-hal yang seperti itu. Bersamaan dengan itu, jangan lalaikan yang lain. Orang-orang lemah sangat juga dipentingkan dalam Islam. Bahkan orang-orang yang lemah juga dibutuhkan. Rasulullah SAW mengatakan, innama tunsaruna bi du'afaikum, sesungguhnya kalian dimenangkan oleh orang-orang yang lemah di antara kalian. Makanya Rasulullah SAW menggabungkan dua hal tersebut. Sebagaimana beliau berdakwah kepada pemuka-pemuka Quraisy, beliau juga berdakwah kepada level-level rendah semacam Bilal bin Rabah, Suhaib bin Rumi, Zaid bin Harithah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Akan tetapi perhatian beliau besar terhadap pemuka-pemuka Quraisy. Dan Rasulullah SAW kepada Taif juga mengharap bertemu dengan pemuka-pemuka Quraisy. Dan Rasulullah SAW di pasar Uqaz juga bertemu dengan pasar. Dan hendaklah hal ini diterapkan di masa kita sekarang ini. Dan itu bisa diterapkan dengan dan itu telah dilakukan oleh banyak hal. Dai-dai, pembaharu sudah mulai masuk. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala yang bertemu dengan Muhammad bin Saud, sehingga terjadi dua kekuatan ilmu dan kekuatan kekuasaan, sehingga terjadilah sebuah negara Islam yang masya Allah dia berdiri di atas tauhid. Dan ini juga yang dikembangkan oleh kaum Padri di Sumatera Barat, sehingga terjadilah persatuan antara tuanku dengan datuk-datuk untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana haji miskin dibela oleh salah seorang datuk yang ada di daerah yang namanya Pandai Sikat. Kemudian akhirnya dakwahnya sampai menghasilkan 8 harimau dan salapan dan semacamnya, yang nanti akhirnya menelurkan Imam Bonjol. Dan juga lihatlah dakwah-dakwah yang dikembangkan di negara-negara Islam yang lainnya. Bagaimana berkembangnya dakwah tersebut berpengaruh besar jika seandainya kita memperhatikan pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang berpengaruh di masyarakat. Itu satu hal. Kalau tidak, strateginya sangat banyak sekali. Tapi yang berkaitan dengan itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Baik, pendengar Roja dimanapun berada, kita angkat kembali telepon sebelum kita membacakan SMS. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kang Monon. Dari mana ini? Yayat. Pak Yayat, fadal. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz selalu dilindungi oleh Allah dan diberi kesehatan. Amin. Saya mau tanya ini, Ustaz. Berarti zaman sahabat waktu itu sebelum masuk Islam berkafir kan ya? Nah, yang saya pertanyakan dalam Al-Baqarah ayat 7, Allah telah mengunci mati, hati dan pendengaran mereka dan seterusnya. Ya. Untuk yang sekarang ini apakah orang-orang itu bisa mendapat hidayah? Demikian satu pertanyaan saya itu aja. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa orang-orang yang kafir itu bagaikan biji yang telah mati. Akan tapi di sebanyak biji yang mati itu ada yang Allah hidupkan kembali biji itu, dia tumbuh besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang yang sesuatu yang sudah mati itu tumbuh. Allah mengatakan awaman kana mayyitan fa ahyainahu faj'alna lahu nuran. Apakah kalian tidak melihat sesuatu yang awalnya mati, kemudian kami hidupkan ia kembali? Kemudian kami jadikan ia cahaya. Dia tidak ada sebatas hidup, tapi ia bercahaya. Subhanallah. Subhanallah. Begitu Allah menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Menghidupkan hati yang mati dan mematikan hati yang hidup. Subhanallah. Kita mengharapkan Allah menghidupkan hati kita. Awaman kana mayyitan fa ahyaina. Jika seandainya ada sesuatu yang mati kemudian hidup, maka dia yang lebih aneh dan lebih luar biasa adalah hati seorang muslim yang awalnya mati kemudian dia hidup. Awaman kana mayyitan fa ahyaina. Bukan hanya sebatas hidup,
Dia tidak hidup sembarangan, dia tidak hidup serampangan, dia hidup di atas cahaya. Fajalan ala nuran. Akan tapi dia tidak berdiri tegak saja sebagai berdirinya penerang cahaya di tepi jalan. Dia berjalan, yamshi bihi finnas, berjalan di sekitar manusia, menerangi kegelapan. Kama masuluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha. Seperti orang yang berada dalam kegelapan. Samakah orang yang mati kemudian kami hidupkan tersebut, kemudian kami beri dia cahaya, kemudian dia berjalan di tengah-tengah kegelapan tersebut dengan cahayanya. Sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan mati. Berkata ulama tafsir, dia adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang awalnya kafir, awalnya mati dengan kekufurannya. Dia bagaikan biji yang tidak berfaedah dan bermanfaat. Kemudian Allah tumbuhkan, Allah sirami kepadanya dengan air taufik dan air inayah, sehingga ia tumbuh besar menjadi pohon yang besar, buah yang datang setiap saat, akarnya menghunjam ke bumi dan dahannya menjulur ke langit. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi orang kafir, kalau seandainya Allah menghendaki, maka ia menjadi orang yang sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? An-nasu ma'adin. Manusia itu bagikan barang tambang. Khairuhum fil jahiliyah, khairuhum fil Islam. Yang baik pada mereka orang jahiliyah, dia adalah orang yang terbaik juga pada masa Islam. Idza faqahu, jika seandainya mereka mendalami agama. Subhanallah. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, orang kafir tidak mutlak ditutup oleh Allah hatinya semua. Tidak. Allah berapa banyak Allah menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Allah matikan. Berapa banyak mati hati orang hidup waktu itu, sudah itu redup, sudah itu mati. Nauzubillah. Itu yang kita takutkan. Tapi berbahagialah orang yang Allah hidupkan. Allah berikan kepadanya cahaya hidayah. Cahaya hidayah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita dari orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita angkat penelpon sebelum kita bacakan SMS yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Umi? Dari Umi Firman. Umi Firman, betul. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Setelah mendengar cerita Ustaz tadi tentang kisah-kisah tadi Ustaz ya, Ana jadi teringat ketika Ana membaca kisah-kisah tentang Sahabiyah. Masya Allah. Itu begitu seperti Sumayyah, Ummu Sulaim dan lain-lain ya. Mereka tuh begitu berjuang bersama Rasulullah sampai akhirnya mendapatkan keridhaan sebagai wanita yang sebesar-besar hadiah, keridhaan Allah itu sebesar-besar hadiah. Iya. Kadang-kadang Ana suka berandai-andai gitu Ustaz. Seandainya Ana saat itu ada di zaman Rasulullah, ya Allah, mungkin itu yang akan Ana lakukan juga gitu Ustaz. Hal seperti itu, begitu mereka berjuang bersama Rasulullah hanya demi mendapatkan ridha Allah gitu. Ustaz, apakah sikap berandai-andai seperti itu diperbolehkan? Dan mohon nasihat dari Ustaz, bagaimana kami sebagai seorang muslimah pada zaman sekarang ini ingin meneladani sikap mereka dan ingin mengikuti jejak mereka pada zaman yang masa seperti ini gitu Ustaz. Ya, cuma itu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat Nabi Muhammad SAW tidak pernah kosong dari kebenaran. Tidak pernah kosong dari orang-orang yang membela kebenaran itu. Tetap ada pada setiap zaman. Dan itu kita yakin. Dan subhanallah, di kalangan wanita muslimat kita dapatkan motor-motor raksasa yang menggerakkan iman, sangat luar biasa. Berapa banyak kita dapatkan temukan risalah, surat-surat orang-orang wanita-wanita mukminah yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang membela Islam, yang berusaha maju, dan itu sepanjang sejarah. Salah seorang akhwat menuliskan surat ketika ia membaca apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Palestina dan semacamnya. Apa katanya? Dia mengatakan, biar kami, Allah telah mentakdirkan kami sebagai wanita, akan tetapi kami memiliki hati bagikan laki-laki. Kami ingin syahid di jalan Allah.
kami ingin berjuang di jalan Allah. Dan alhamdulillah wanita-wanita muslimah sangat banyak yang seperti ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca sejarah-sejarah sahabiyat, tabi'iyat dan semacamnya, wanita-wanita sahabah, tabi'in dan semacamnya akan memberikan kepada kita motivasi untuk hidup, memotivasi untuk menegakkan iman. Dan ketahuilah pula bahwa kita membutuhkan motivasi tersebut. Jika seandainya Umar bin Abdul Aziz dan orang-orang yang semisalnya membutuhkan setiap saat motivasi, Umar bin Abdul Aziz setiap salat ia duduk bersama sahabatnya mengingat akhirat. Kenapa mereka harus mengingat akhirat bersama-sama? Untuk menambah iman, agar tambah lama salat malamnya. Jika seandainya semacam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala setiap Jumatnya duduk bersama sahabat-sahabatnya untuk mengingat akhirat, maka dengan luar biasanya fitnah di akhir zaman dan semacamnya, kita butuh saling menasihati di atas kebenaran untuk mengukuhkan iman. Berapa banyak kita kukuhkan hari ini iman, besok kita longgarkan lagi, karena begitu kuatnya fitnah. Nah, kita butuh motivasi seperti itu. Kita ingin semangat di atas ilmu yang benar, cara yang benar untuk hal-hal seperti itu. Dan tidak masalah kita berandai-andai, dan kita hidup juga tidak perlu berandai-andai. Kita hidup juga hampir nyaris seperti zaman Rasulullah SAW, bahkan 2 kali lipat, bahkan 50 kali lipat. Apa kata Rasulullah SAW yang hidup, yang berpegang teguh pada zaman tersebut dengan sunnah? Seperti orang yang mengamalkan sunnah 50 kali lipat. Apa kata sahabat-sahabat Rasulullah, 50 kali lipat kami atau 50 kali lipat mereka ya Rasulullah? Apa kata jawab Rasulullah SAW? Tidak, 50 lipat kali kalian. Subhanallah. Bagaimana tidak? Apa kata Khalid bin Walid kepada salah seorang panglima yang masuk Islam di hadapan perang? Wahai Khalid, apa yang saya dapatkan dari Islam setelah saya iklankan saya bersyahadat kepada Allah? Ketika ia berada di 2 pasukan yang siang bertempur, dia panglima Romawi. Apa kata Khalid bin Walid? Engkau mendapatkan 2 kali lipat apa yang kami dapatkan. Apa kata Khalid? Kami telah melihat kejujuran Nabi Muhammad sehingga kami mengikutinya, dan kami melihat langsung mukjizat, kami menghadiri langsung wahyu dan semacamnya. Sedangkan engkau wahai fulan, engkau tidak melihat Muhammad, engkau tidak melihat bagaimana wahyu turun, engkau tidak melihat mukjizat, kami melihat, dan engkau beriman sebagaimana iman kami, maka Masya Allah engkau mendapatkan sangat luar biasa. Sehingga pahala-pahala di akhir zaman bagi orang yang berpegang teguh dengan sunnah begitu kali lipat. Kenapa? Karena kita tidak melihat Rasulullah sebagaimana para sahabat. Kita tidak melihat bagaimana mukjizat turun, bagaimana bulan dibelah, bagaimana Nabi mengatakan bahwa akan menaklukkan Kisra dan Kaisar. Hanya kita bermodalkan iman kepada yang lain. Kita yakin hanya bermodalkan istislam, penyerahan diri kepada Allah. Subhanallahal-azim. Masih banyak amal. Masih banyak amal untuk bisa menjadi Sumayyah, untuk bisa menjadi Ummu Sulaim, untuk bisa menjadi Aisyah, Zainab, Khadijah dan yang lainnya. Ya, yang penting beramal dan berbuatlah. Setiap orang dia akan menutupi celah-celah yang akan yang akan dimasuki oleh musuh-musuh Islam. Tutuplah apa yang bisa tutup dari celah tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan setiap orang yang menutupi celah tersebut surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Wallahu taala alam. Ya. Baik, Bunda Roja, kita akan bacakan saja SMS Ustaz. Namun ada dari SMS salah satu akhwat yang alhamdulillah Ustaz, rasa terima kasih kepada antum tentunya yang selama ini semenjak beliau mendengarkan tausiah dari antum. Allah berikan hidayah kepada pendengar ini. Dan mudah-mudahan diteguhkan hatinya, katanya Ustaz. Ya. Dan kami akan bacakan juga Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ana mohon nasihatnya. Ana bila bisa dakwah kepada keluarga, abi ana selalu melarang ana untuk mengaji. Kalau ana mengikuti, ana diusir. Kadang ana jarang izin kepada orang tua. Apakah ini berdosa Ustaz? Kita beramal semampunya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani kita sesuatu yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Dan engkau ukhti fillah, beramallah, berbuatlah, menuntut ilmulah, dan berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Upayakan untuk berbakti kepada orang tua, lembutkan hatinya dengan berbakti, lembutkan hatinya dengan mentaatinya dan semacamnya. Berusahalah untuk berbuat maksimal, optimal dan semacamnya. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita berbuat di luar kemampuan kita. Jika seandainya sebuah perbuatan kita akan menghasilkan dampak yang lebih berat dampaknya itu, maka tinggalkan. Ambil yang paling minimal, hal-hal yang dampak. Maksudnya saya adalah, jika seandainya kita mengambil sebuah tindakan A, tindakan A ini akan mendatangkan mudarat yang jauh lebih besar mudaratnya daripada yang kita ambil dari maslahat, maka menolak mudarat lebih kita utamakan daripada mengambil maslahat. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Ta'ala. Ya, kami persilakan untuk bisa bergabung di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Abu Nada ini, Kang Wan. Abu Nada di Cikarang, ya. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Ustaz. Ini ana mau nanya yang pertama, bedanya taufik dengan hidayah, Ustaz. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kaitannya hidayah dengan usaha? Jadi apakah taufik itu datang, hidayah itu datang dengan serta-merta tanpa usaha? Karena sekarang ini kan banyak subhat yang terlontar dari kalangan kita ketika diajak untuk menuju kebaikan, katanya belum dapat hidayah itu. Kemudian yang selanjutnya, jalan menuju hidayah itu apa itu, Mas? Insyaallah. Ya, tunggu butuhkan beberapa pertemuan. Insyaallah. Ya, jadi begini, at-taufiq, ya, taufik dan hidayah. Taufik itu adalah Allah memberikan Anda hal yang, sesuatu yang bermanfaat. Waffaqa yuwaffiq. Begitu, hal yang sangat bermanfaat. Dan hidayah itu adalah hasil dari taufik. Itu lebih kurang. Jadi hidayah itu adalah bentuk dari taufik Allah. Taufik Allah itu umum, dalam artian bisa berbentuk kesehatan, nikmat, dan itu adalah taufik. Dan hidayah itu lebih khusus lagi daripada taufik, yaitu dia adalah hidayah Islam, hidayah iman, hidayah istiqamah dan semacamnya. Terus apakah taufik ini menunggu atau berusaha? Pertama, sejauh yang saya baca dari masalah hidayah ini, pada dasarnya hidayah ini adalah pemberian dari Allah. Kemudian pemberian tersebut hendaklah diolah dengan usaha. Kemudian datang hidayah yang kedua, kemudian baru datang hidayah yang kedua. Jadi dia adalah pemberian dari Allah awalnya, yang tidak ada usaha dari hamba. Setelah itu baru datang usaha. Hidayah yang pertama adalah Allah memudahkan kita untuk berusaha kepada kebenaran itu. Itu adalah hidayah. Allah mudahkan. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seseorang 2 kali, sedangkan seseorang mencari hidayah, berusaha mendapatkan hidayah 1 kali saja. Jadi awalnya adalah hidayah Allah, kemudian usaha untuk mencari hidayah, kemudian hidayah yang kedua yang hakiki. Jadi Allah memberikan hidayah yang pertama, yaitu dengan keterbangunan dari kelalaian. Sadarnya kita dari kelalaian itu adalah hidayah Allah yang pertama. Nah, kalau seandainya kita terbangun, kemudian kita olah keterbangunan tersebut menjadi sebuah amal, sebuah usaha yang bermanfaat meningkatkan ketakwaan kita, maka datang hidayah yang kedua. Dia adalah hidayah Islam, hidayah iman, hidayah buah dari hasil hidayah yang pertama. Nah, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha pada jalan kami akan berikan dia hidayah. Nah, berusaha ini adalah usaha pertama. Sebelumnya ada hidayah yang pertama. Dan kami akan beri hidayah, ini adalah hidayah yang kedua. Jadi Allah melakukan 2 kali tindakan, dan seorang hamba cukup 1 kali tindakan untuk berusaha. Begitu juga dalam hidayah, dalam cinta,
dan semacamnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, benar saja. Kami persilakan di 8236543 masih bersama Ustaz Armin Halim Nar LC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Umi? Dari Ummu Muhammad di Duren Sawit. Di Duren Sawit, fadhal. Masalah khair ya, Syekh. Hayyakillah ya Umma. Aywa, kif halkum? Bikhair ya Umma. Ana senang selalu mendengar Ustaz, tapi jarang bisa kontak langsung. Alhamdulillah malam ini. Alhamdulillah. Semoga keluarga bakhair di rumah. Insyaallah. Di daerah Pekanbaru, Ustaz. Pekanbaru. Bagus daerahnya, Masya Allah. Insyaallah, doakan seluruh kaum muslimin mempunyai daerah yang ya damai, tentram, bisa melaksanakan Islam, jauh dari fitnah. Mau pindah di sana, Syekh. Mau pindah di Pekanbaru. Mudah-mudahan seluruh daerah kaum muslimin. Mau ada Ustaz di sana, anak mau ada Ustaz di sana, mau pindah. Seluruh tempat insyaallah ada Ustaz, Umi. Kurang. Sekarang anak mau bertanya, Ustaz, ini. Silahkan. Persoalan Islam di Indonesia, terutama kaum muslimin ini sepertinya mereka seperti buih di lautan saja. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Betul, Ustaz. Banyak, tetapi mereka ini tidak mengerti mengenai Islam. Sepertinya saya banyak jiran di sini, Muslim kullu semuanya, tapi maafi sali, nggak tahu bapak nggak sali, anak juga nggak sali. Karena ibu bapaknya tidak mengerti agama. Mereka tahu Islam itu hanya pada waktu lebaran, Ustaz. Bulan puasa itu ada lebarannya, mesti memakai pakaian baru. Itu. Tetapi kalau untuk 5 waktu itu minim sekali, Ustaz. Jadi anak mau tanya, ini kulu ini ada di Jakarta, ada di daerah juga banyak begini. Oke, sekarang kita mau berdakwah sementara Ustaznya sedikit. Penduduk muslimnya banyak. Dan kalau dibanding sama kaum kafar, ini kufar ini hatta yang di dalam pedesaan itu dia fatra, pintar sekali dalam agamanya. Kenapa kita Islam ini lemah dalam beragama? Padahal mereka ini turun temurun agamanya Islam. Biasanya cuma waktu mau meninggal saja baru dia suruh bikin tahu bahwa beli kain putih untuk tanam. Itu saja. Saya minta jalan keluarnya bagaimana. Al-afu minkum ya Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bercerita tentang negeri kita adalah cerita kesedihan. Kita sebagai seorang dai kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi kesedihan yang mendatangkan motivasi dan semangat untuk bisa berdakwah kepada Allah. Di Mekah, di Madinah saya bertemu dengan salah seorang teman saya kuliah yang sekarang beliau mengambil doktor, orang Saudi. Ketika saya bercerita dan berbicara, terus saya puji, saya berikan tahniah untuknya untuk mendapatkan S3 ini. Kemudian saya katakan, Masya Allah, saya hanya S1 dan semacamnya. Terus dia berkata, Subhanallah, antum berapa kali berdakwah? Saya bilang, saya paling kuat dalam 1 minggu saya 30 kali pertemuan, atau 20 atau 25 kali pertemuan. Saya berbicara itu di Masjid Nabawi. Apa kata dia? Subhanallah, antum yang S1 30 kali seminggu, Subhanallah, atau 20 kali seminggu. Saya yang doktorah ini, yang S3 ini, belum pernah mengisi pengajian sekalipun. Berarti saya iri sama antum. Kenapa? Karena antum telah menunaikan zakatnya. Antum begitu banyak pahalanya, belahan dakwah pahala untuk mendapat pahala sangat besar. Jadi kita memang satu sisi bersedih, tapi bersamaan itu kita sangat senang sekali karena banyak lahan-lahan dakwah yang harus kita garap. Seluruh kaum muslimin mengharapkan Islam yang benar. Dan ini panggilan dan seruan kepada seluruh dai kepada Allah Azza wa Jalla. Saatnya sekarang kita bangkit. Saatnya sekarang kita maju. Panggilan kepada setiap ibu-ibu yang memiliki anak-anak yang cerdas dan pintar, yang punya kemauan yang keras. Jadikan anak-anak anda menjadi dai dari Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya pada zaman Rasulullah SAW di kota Madinah, para ibu-ibu mempersiapkan anak-anak mereka untuk maju ke medan perang, maka saat ini adalah kesempatan bagi ibu-ibu semua untuk mempersiapkan anak-anaknya untuk maju ke medan dakwah. Tidak ada jalan lain.
sebelum negeri ini dibalik dan dirubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nikmat ini dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum datang azab, dan telah datang azab. Dan ma'uzubillah, saya memprediksikan sangat mengerikan jika seandainya kita tidak tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di negeri kita ini. Musuh sebentar lagi hendak menerkam kita kiri kanan, tidak ada jalan lain kecuali kita kembali menegakkan Islam yang benar. Islam kita yang kita tegakkan yang ada ini sangat rapuh. Islam hanya banyak, lihat pemuda-pemuda kita di tepi jalan, apa yang mereka pahami tentang Islam? Nyaris hanya kulit seperti kulit bawang, tipis. Dan tugas kita kepada kepada Allah Azza wa Jalla untuk benar-benar menghabiskan waktu menazarkan hidup. Saya sangat mengagumi salah seorang ustaz kita mengatakan, apa kabar Ustaz? Apa yang harus kita lakukan? Apa program kita? Kemudian Ustaz tersebut mengatakan, berdakwah sampai mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan seluruh anak-anak kaum muslimin menjadi penyeru kepada kebenaran. Bahkan seluruh kaum muslimin adalah orang-orang yang menyeru kepada kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Baik, benar jadi walaupun berada, kita akan bacakan saja satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya mendidik istri yang keras kepala, tidak mau diajak ke jalan Allah? Padahal saya sudah memberi contoh selama 5 tahun, tapi istri tetap susah sekali. Allah musta'an. Seharusnya pemuda-pemuda zaman sekarang ini mencari istri yang akhlaknya baik dan agamanya baik, sebagaimana pemuda-pemuda. Kan tapi jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita mendapatkan jodoh, terutama untuk diajak kepada kebenaran, dia bebal, dia keras kepala dan semacamnya, maka bersabar. Sesungguhnya pada dasarnya wanita itu diciptakan dalam keadaan bengkok. Jika seandainya kita paksakan bengkok, ia akan patah. Tapi jika seandainya kita biarkan, dia tetap bengkok. Maka bersabar Anda. Jika seandainya ada sebuah pekerjaan yang berat, pekerjaan yang membutuhkan kesabaran, maka tidak ada yang lebih hebat bersabar dengan wanita yang sulit menerima kebenaran. Bersabar, tidak cukup 5 tahun, mungkin 10 atau 20 tahun, atau mungkin 30-40 tahun Anda bisa baru memberi hidayah padanya. Subhanallah al-azim. Sesungguhnya amal yang Anda lakukan itu adalah amal yang paling besar. Bagaimana tidak? Dia adalah istri Anda. Anda berharap akan menjadi istri Anda juga di surga. Maka berusahalah selalu untuk memberikan hidayah kepadanya, berbagai cara. Dan ini bukan hanya pada istri. Berapa banyak juga istri yang salihah memiliki suami yang keras kepala pula untuk menerima kebenaran. Dan gunakanlah berbagai cara untuk melembutkan hati suami kepada kebenaran, atau hati istri kepada kebenaran. Dan permasalahan istri agak lebih mudah daripada permasalahan suami, karena suami adalah pemimpin. Dia bisa mengarahkannya kepada kebenaran dengan berbagai cara. Jika seandainya tidak manfaat lembut, maka gunakan cara keras. Kalau seandainya tidak bisa guna keras, maka gunakan cara pendekatan yang lain. Atau bagaimana caranya? Jika seandainya juga tidak bisa, maka Anda mungkin bisa mendapatkan solusi lainnya. Mungkin menikah dengan wanita yang lainnya atau semacamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita angkat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Taufik di Bekasi. Silakan Taufik dan Ustaz Arman. Assalamualaikum ya Ustaz. Ahlan. Taufik ya Ustaz. Hayakumullah. Jazakumullah khairan. Jasa memberkati Ustaz di jalan dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Ini Ustaz, ada anak mau minta nasihat sedikit gitu untuk anak dan istri yang sampai saat ini ada beberapa tahun belum dikaruniai anak. Terus yang keduanya, Anda juga minta nasihat sedikit untuk tetap istiqomah, tetap semangat untuk bisa belajar bahasa Arab. Itu aja Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya doakan melalui radio ini mudah-mudahan seluruh kaum muslimin, suami istri yang sudah mendapatkan anak agar diberikan keturunan yang saleh. Dan ini adalah majelis ilmu, mudah-mudahan dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan seluruh kaum muslimin kembali kepada agamanya yang benar dan dimudahkan belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah sarana untuk bisa mendalami agama, sarana untuk mendalami agama Allah. Diberikan keinginan dan semangat yang kuat untuk mendalami agama Allah Azza wa Jalla, sehingga kembali lagi kejayaan Islam di negeri kita ini.
berkembang kebenaran, cahaya kebenaran itu kembali diambil oleh anak keturunan kita nantinya, sehingga kita berbahagia di alam kubur dan kita berbahagia nanti ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala alam. Ya, kita bacakan ini SMS yang terakhir yang akan saya bacakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana cara menjaga hati agar tidak munafik dalam menjalankan sunnah, seperti takut kepada orang tua dalam menyampaikan kebenaran, Ustaz? Iya, hati agar supaya tidak munafik adalah mengetahui hati itu sendiri. Sesungguhnya akhir dari pengobatan yang dilakukan oleh orang-orang saleh adalah pengobatan hatinya. Dan yang paling akhir dari penyelesaian pengobatan tersebut adalah permasalahan ikhlas. Jika seandainya semua semak-semak penyakit hati telah ditebas, maka yang terakhir rumput yang duri yang menyesakkan diri, dia adalah riya dan sum'ah, yaitu beramal, beribadah tidak tujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk tahu kita bagaimana cara memperbaiki hati, harus kita paham dahulu siasat hati. Diri kita ini apa? Hati kita ini apa condongnya? Ada sebagian orang yang condong kepada syahwat, ada sebagian orang yang condong kepada syubhat, ada sebagian orang yang Allah berikan kepadanya hasad, sombong dan semacamnya. Nah, dia harus mengerti dirinya, bagaimana mengerti hatinya. Setelah ia mengerti hatinya, kemana arahnya, mana baik buruknya, dia harus mencucikannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh baik, berbahagia orang yang mensucikan. Jadi jika seandainya di dalam hati ini ada hasad, belajarlah mensucikan agar diri tidak hasad. Banyak buku-buku yang menerangkan tentang terapi-terapi hasad. Jika seandainya hati ini ada dustanya, ada bohongnya, belajarlah untuk jujur kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan cobalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jujur kepada Allah adalah hal yang sangat utama di dalam bermuamalah kepada Allah. Jujur pada diri kita, jujur kepada Allah, jujur kepada masyarakat dan semacamnya adalah salah satu cara untuk bisa jauh dari kemunafikan. Dan juga kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari riya, dari sum'ah, amalan zahir dan amalan batin. Dan yang berikutnya, hendaklah kita kembali banyak membaca sejarah-sejarah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan yang sebelumnya, menuntut ilmu lebih dalam. Semakin kita kenal agama ini, semakin insyaAllah ta'ala kita bisa jauh dari kemunafikan. Nah, Allah ta'ala. Baik, Bunda Roja, kita bergabung saja dengan penelpon terakhir ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Pak Ustadz, ya. Saya mendapat SMS dari seorang akhwat. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Islam gitu. Karena pakaiannya yang dipakai insya Allah tuh syar'i gitu. Dia bilang katanya menutup gitu ya auratnya. Majikannya ini risih melihatnya gitu Pak Ustadz. Sehingga menyuruh dia untuk berbuka. Alhamdulillah dia tidak mau. Lalu majikannya selalu menyindirnya dengan kata-kata yang kasar katanya, tua atau keibu-ibuan banget gitu. Juga suaminya ini, suami majikannya ini juga kurang ajar kepadanya. Terus dia bertanya kepada saya Pak Ustadz gitu, bagaimana menghadapi semua ini? Apakah ia harus keluar dari pekerjaannya ini? Tolong nasihatnya Ustadz. Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang melapangkan hidup seseorang di dunia, maka Allah akan lapangkan hidupnya nanti di akhirat. Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini ada yang mendengar dan bisa memahaminya. Dan saya melihat kalau posisi seperti itu, hendaklah ia mencari di tempat lain. Dan Masya Allah, rizki Allah luas. Dan posisinya sangat berbahaya sekali bekerja di tempat yang memang tidak menyukai cara perpakaiannya. Terus ditambah lagi dengan suami majikannya memang nakal dan semacamnya. Dan saya takut baginya fitnah. Hendaklah ia mencari tempat yang lebih aman dari itu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.